Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Hari selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10. Kemudian selamat pagi juga Bu Eva Maulana Anwar selaku rekan sejawat saya, partner dalam praktek ya Pak, praktek baca. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Alhamdulillah Bu Eva pada tanggal 5 September hari Kamis ya telah melaksanakan kegiatan observasi atau observasi pembelajaran ya Pak, yang saya observasi pada materi pembelajaran matematika ya Neng. Kemudian pra observasinya dilaksanakan pada hari Selasa. Nah, Bu Eva, ketika kita melaksanakan kegiatan ini tujuannya untuk merefleksi ya Bu, merefleksi kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu kegiatan observasi pembelajaran, khususnya pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Menurut Ibu, bagaimana Ibu perasaan Eva setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan observasi pembelajaran? Baik Bu Nani, terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Perasaan saya sih setelah pembelajaran kemarin, setelah melaksanakan pembelajarannya, alhamdulillah ya lega gitu, lancar pembelajarannya, mood suasananya itu enak gitu. Anak-anak dari awal tuh udah semangat banget nih mau belajar matematika pada hari itu, dari awal tuh udah kelihatan gitu. Sampai proses-proses pembelajarannya alhamdulillah juga lancar sesuai dengan rencana, sampai akhir juga sesuai dengan apa yang saya rencanakan gitu, walaupun ada beberapa yang perlu diperbaiki menurut saya gitu dari pembelajarannya. Baik, jadi perasaan Ibu saat ini tuh udah lega ya Bu? Iya, lega karena telah melaksanakan observasi pembelajaran, terus senang juga ya ternyata pada saat kegiatan tersebut berlangsung anak-anak cukup antusias mengikuti kegiatan ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Bisa nggak Ibu mengungkapkan kembali tujuan pembelajaran yang kemarin hendak Ibu capai? Untuk tujuan pembelajarannya sesuai sama yang sebelumnya Pak, pas Pak kita udah membahas tujuan pembelajarannya, karena ini pembelajaran matematika, kebetulan juga pada bab tentang kekongruenan bangun datar. Jadi tujuan pembelajarannya setelah itu yang pertama memahami konsep kekongruenan bangun datar itu sendiri, yang kedua setelah itu mampu menemukan sendiri gitu ya sifat-sifat atau ciri-ciri kekongruenan bangun datar, sampai yang ketiga setelah itu mampu membuat bangun datar yang kongruen sendiri. Itu tujuan pembelajarannya sebenarnya. Ya, tujuan pembelajaran yang telah disampaikan Bu ya. Apakah sudah berhasil menurut Ibu? Tercapai belum tujuan pembelajaran tersebut? Baik. Untuk tercapai atau tidaknya menurut saya sih alhamdulillah tercapai ya. Tercapai ya. Karena dilihat dari proses pembelajarannya gitu sampai akhir, ternyata mereka beneran mengerti, oh kongruen itu seperti ini loh gitu. Oh, dari kata kan mungkin mereka asing ya, kongruen itu apa sih gitu dalam bangun data sendiri. Kata itu sendiri yang awalnya nggak tahu, mereka nggak paham, sampai pada oh
ciri-cirinya harus seperti ini seperti itu. Saya lumayan puas gitu ya sama tujuan pembelajaran yang kita rencanakan, ternyata mereka bisa menguasainya gitu. Jadi menurut Ibu tadi bahwa tujuan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan tadi ya Bu, alhamdulillah tercapai ya Bu. Ya. Dengan indikator tadi ya Bu, anak tadinya belum paham kekongruenan, sekarang sudah paham konsepnya, terus bisa mengaplikasikan juga ya Bu. Iya betul. Bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya ya Bu. Alhamdulillah. Nah Bu, dalam proses pembelajaran tersebut, kemudian dari ketercapaian tadi ya Bu, ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, Ibu menilai diri Ibu itu sudah berada di angka berapa? Kalau harus dinilai ya dari 1 sampai 10 mungkin 8 kayaknya ya, 8 berdasarkan proses pembelajaran ya. 8 itu kalau menurut saya sudah sangat bagus itu ya Bu ya, di luar ekspektasi ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian Bu, dari nilai tersebut nilai 8 tadi ya, mengapa Ibu bisa menilai kalau saya itu pantas di angka 8? Aduh, kenapa ya? Kalau saya sih nilainya dari ibu yang pertama pada saat pretest. Jadi pada pembelajaran kan ada pretest dulu ya. Pretest itu akurasinya 40 dari 40%. Sekarang kan kita pakai khusus jadi langsung ada nilai akurasinya. Terus ternyata pada saat proses di akhir pembelajaran itu naik sampai ke 80%. Jadi saya ternyata segitu signifikannya ternyata ya gitu ya. Makanya saya bisa dengan percaya diri gitu ya menilai mungkin 8 gitu makanya. Ya luar biasa Bu, berarti itu mengalami peningkatan signifikan ya tadi? Ya. Dari 40 ke 80, dari 100% gitu udah luar biasa ya Bu. Alhamdulillah. Nah Bu, saya ingin menanyakan nih Bu, mengenai area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan kemarin kan ya, yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil? Untuk area pengembangan seperti yang kita sudah lakukan mengenai observasi yang kita fokuskan di area pengembangan yang pertama pengetahuan ya, pengetahuan yang pasti tadi kemauan bangun data dan tentang kemauan bangun data itu sendiri sampai ke sifat-sifat atau ciri-cirinya. Untuk yang kedua yaitu keterampilan. Jadi disimpan di LKPD-nya gitu saat proses pembelajaran mereka sampai kepada membuat bangun data yang kongruen. Itu sih keterampilan yang saya jadi pengembangan gitu pengembangannya. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan dari fokusnya di pengetahuan dan keterampilan sudah tercapai juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemudian ingin mencapai area pengembangan, apakah ada kendala yang dihadapi? Untuk kendala yang berdasarkan proses pembelajaran kemarin, yang pertama sih ada sedikit kendala itu saat diskusi LKPD dengan LKPD ya. Jadi ketika LKPD dibagikan, saya mengarahkan gitu apa sih yang harus di langkah-langkahnya LKPD. Kan di situ ada sampai menemukan sifat-sifat kekongruenan ya. Sedangkan ketika menemukan sifat-sifat kekongruenan tuh harus minimal peserta didik mampu keterampilan kemampuan dasar matematika lah ya. Karena kan di situ ada mengukur panjang sisi, mengukur sudut, menentukan titik sudut gitu. Nah pada saat proses itu saat itu masih ada yang padahal sebelumnya itu pembelajaran itu sudah dilewatkan ya. Mengukur sudut itu sebelum kemampuan itu ada mengukur sudut. Gitu Bu, ini saya lupa di mana gitu ya. Padahal sebelumnya sudah saya ingatkan juga tuh. Ini sudut busur itu gimana gitu kan sebelumnya pada saat pembelajaran, tapi masih ada Bu ini gimana Bu, saya lupa Bu ini gimana, jadi agak iya jadi kan kondisi di kelas tuh agak ricu sedikit gitu ya. Terus paling sama pada saat kan setelah LKPD membuat bangun data dan kongruen itu mereka mempresentasikan hasil karyanya kan, di situ kelihatan terlihat keterampilan berbicara di depan
si A berarti untuk apa gitu. Mereka yang menentukan, tapi mereka belum bisa mengkomunikasikannya dengan baik di depan kelas, di depan teman-temannya gitu. Sama yang terakhir mungkin kendala eksternal ya, dari sinyal. Jadi pada saat jadi krisis kan masih banyak yang saya belum masuk, saya belum masuk. Oke, bisa di ini ya, paling itu aja sih kendalanya berapa. Jadi saya sebutkan kembali tadi yang Ibu sampaikan, kendala itu ada beberapa ya. Yang pertama tadi mengenai pemahaman anak tentang instruksi LKPD ya Bu. Kemudian yang kedua kemampuan dasar matematika anak ya yang masih perlu diasah kembali ya. Sama itu ya Bu tadi, kepercayaan diri dan keterampilan berkomunikasi anak yang perlu ditingkatkan. Dari kendala-kendala tersebut Ibu menyampaikan, saya hitung ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 kendala gitu. Rencananya Ibu atau strategi apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut di pembelajaran berikutnya? Untuk meminimalisir yang pertama yang keterampilan dasar matematika sudah kita ketahui gitu ya, di beberapa kelas untuk keterampilan dasar matematika tuh agak sulit gitu ya. Untuk menumbuhkan keterampilan itu perlu waktu, perlu proses gitu. Saya sadar betul gitu ya. Apa namanya, hal ini perlu sedikit demi sedikit lah gitu. Kayak juga di pembelajaran matematika yang pasti ya perlu diulas kembali gitu Bu, harus diingatkan kembali, soalnya kalau tidak seperti itu anak-anak tuh lupa Bu, kayak gitu ya. Lupa Bu gimana ya caranya gitu. Saya kayak gitu kan. Paling itu sih poin-poin kayak gitu yang perlu agak difokuskan lagi gitu. Untuk keterampilan berbicara sih mungkin rencananya kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya mau di matematika atau pembelajaran yang lain mungkin ya, dan bisa tuh kegiatan-kegiatannya mereka minimal menunjukkan kecintaan dirinya dulu deh, kayak apa ya, belajar kayak pertama perlu latihan terus gitu, perlu diterapkan terus supaya minimal terbiasa lah gitu ya, mau berbicara dengan kalimat yang baik, dengan bahasa yang baik gitu tuh perlu dilatih gitu. Jadi ini mau menerapkan pembiasaan gitu ya Bu ya, pembiasaan dalam keterampilan matematika dasar gitu ya Bu, pembiasaan menyampaikan pendapat gitu ya. Bagus sekali itu ya Bu ya. Dari rencana atau strategi tersebut, kira-kira siapa nih yang bisa ngebantu? Yang buat banyak nih, banyak ya Bu Nani ataupun ya guru-guru yang lain ya, karena kita suka ngobrol gitu gimana di kelas solusinya atau gimana nih di kelas yang lain gitu ya, ngobrol-ngobrol aja sama Bu ini sama Kak Pesek juga saya sering ngobrol. Terus paling sekarang kan di sosial media ya Bu banyak banget nih ya konten-konten pendidikan yang bagus-bagus, jadi kadang saya suka nyari gimana nih caranya apa namanya video-video yang cocok nih gitu, yang bagus-bagus yang kreatif biar mereka antusias lah pembelajaran di ATM ya Bu, ambil telah modifikasi ya. Bagus sekali strateginya Bu. Tadi kan sudah disampaikan strateginya, terus siapa saja yang nanti bisa membantu Ibu. Nah untuk waktu pelaksanaannya kapan ya Bu? Untuk waktu pelaksanaan yang pasti kita pengen sih secepatnya ya Bu ya, cepatnya karena kan butuh waktu untuk melatih hal tersebut gitu ya. Nanti bisa dibicarakan lagi lah secepatnya lah ya. Mungkin nanti secepatnya di pembelajaran berikutnya. Ya, di pembelajaran matematika berikutnya untuk matematika dasar atau yang lain. Baik, saya tunggu action selanjutnya dari Bu Eva ya mengenai praktik pembelajaran ya. Selanjutnya nih Bu Eva, dari kegiatan kita kali ini yaitu percakapan di hari ini, apa pembelajaran yang bisa Ibu? Banyak sekali sebenarnya. Kadang ya kita saya sendiri, bukan kita ya, saya sendiri gitu ya, merasakan ketika mengajar kalau tidak dilihat oleh orang lain atau dari ini, kadang kita nggak sadar gitu bahwa di kelas tuh ada beberapa permasalahan atau kendala yang harusnya diperbaiki pada kita gitu. Ya kadang saya juga merasa sendiri, kadang harus disadarkan dulu gitu ya gitu. Dari pembelajaran ini
ternyata anak-anak itu sebenarnya butuh ini loh, butuh latihan-latihan kemampuan menyampaikan pendapatnya, berbicara, berkomunikasi gitu-gitu, ternyata masih kurang loh kalau yang ada di kelas saya, yang ada di kelas saya gitu. Ya lewat percakapan kita, obrolan, observasi, jadinya saya makin sadar, makin aware gitu, makin ini ternyata ini perlu dilatih dan diperbaiki gitu. Alhamdulillah kalau begitu lebih banyak pembelajaran yang ibu dapatkan, baik bukan ibu saja bu, saya juga mendapatkan pembelajaran dari kegiatan ini maupun kegiatan sebelumnya. Nah, Ibu Eva, terima kasih atas partisipasi ibu dalam kegiatan kali ini. Untuk selanjutnya